Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di mata kuliah Kimia Bahari. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bahan alam yang dihasilkan oleh invertebrata laut, yaitu moluska, arthropoda, bryozoa, dan echinodermata. Materi ini disusun oleh Mahdinian Sri Sultani, Fauziatul Husna, dan Astri Rizky Widiani. Yang pertama yaitu ada moluska. Filum moluska dari bahasa Latin yaitu molluscus yang artinya lunak. Moluska merupakan hewan yang bertubuh lunak. Tubuh lunaknya itu dilindungi oleh cangkang, meskipun ada juga yang tidak bercangkang. Moluska dapat ditemukan di air tawar, laut, maupun darat. Dengan persebaran yang sangat luas tersebut, moluska menjadi filum dengan anggota spesies terbesar kedua setelah arthropoda. Nah, klasifikasi moluska ada 5, yaitu Amphineura, Scapopoda, Gastropoda, Cephalopoda, dan Pelecypoda atau Bivalvia. Klasifikasi moluska yang pertama ada Amphineura. Jenis moluska ini masih dibilang primitif. Amphineura memiliki bentuk tubuh yang pipi, kepala tidak terlihat, dan pada bagian punggung itu dilindungi cangkang yang seperti genting rumah. Nah, Amphineura dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan karena mengandung protein yang cukup tinggi. Selain itu juga mengandung lemak air dan abu. Nah, contoh dari jenis moluska ini yaitu Chiton dan Cryptochiton. Nah, yang kedua ada Scapopoda. Scapopoda bisa kalian jumpai di laut maupun di pantai. Mempunyai cangkang yang tajam berbentuk seperti kerucut, mempunyai kaki kecil, dan di kepalanya terdapat beberapa tentakel dan tidak mempunyai insan. Nah, komponen bioaktif yang terdapat pada invertebrata ini adalah alkaloid, steroid, dan flavonoid. Nah, contoh dari Scapopoda ada Dentalium vulgare. Dentalium vulgare yang sudah mati juga memiliki nilai ekonomis. Nah, mereka itu dapat dijadikan seperti hiasan dinding dan berbagai macam aksesoris. Nah, yang ketiga ada Gastropoda. Gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki untuk berjalan. Nah, hidupnya di darat, air tawar maupun di laut. Umumnya Gastropoda mempunyai cangkang. Nah, kandungan komponen bioaktif berupa komponen alkaloid, steroid, dan flavonoid seperti siput. Nah, siput dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena mengandung protein yang cukup tinggi. Nah, yang keempat ada Cephalopoda. Nah, Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak, memiliki endoskeleton, eksoskeleton, atau tanpa keduanya. Nah, tubuhnya berbentuk simetri bilateral. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Contohnya dari Cephalopoda adalah cumi-cumi. Nah, cumi-cumi itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena mempunyai kandungan asam lemak jenuh berupa omega 3 sehingga dapat menurunkan kolesterol. Klasifikasi moluska yang kelima ada Pelecypoda atau Bivalvia. Nah, Bivalvia mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Bivalvia merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas 2 bagian. Nah, mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang biak. Nah, hidup di air, tawar, dan laut. Nah, senyawa bioaktif yang ada pada Bivalvia diantaranya yaitu garam-garam alkaloid, asam amino, polihidrosteroid, dan saponin. Contoh dari hewan Bivalvia yaitu kerang mutiara, kijing, tiram, dan kerang raksasa. Nah, Bivalvia dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan sebagai aksesoris atau hiasan di dinding. Invertebrata yang kedua yaitu Arthropoda. Nah, Arthropoda dalam bahasa Latin, arthra artinya ruas, buku dan segmen, dan podos yang artinya kaki. Sehingga Arthropoda merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku, dan berkerabat dekat dengan Annelida. Nah, tubuh Arthropoda merupakan simetri bilateral dan tergolong Trypoblastic Coelomata. Arthropoda diuraikan menjadi 4 kelas, diantaranya yang pertama Arachnoida, Myriapoda, Crustacea, dan yang keempat Insecta. Kelas
Kelas dari arthropoda yang pertama yaitu Arachnida. Nah, tubuh Arachnida terbagi menjadi dua bagian, yaitu cephalothoraks atau kepala yang bersatu dengan dada dan abdomen. Arachnida memiliki 3 orde, yaitu Scorpionida, contohnya ada kalajengking, Arachnida, contohnya ada laba-laba, dan Acarina yang memiliki contoh tungau. Nah, di balik bahayanya racun kalajengking ini dapat digunakan sebagai alternatif obat penghilang rasa sakit seperti morfin dan juga mengandung peptida toksin. Nah, manfaat dari Arachnida antara lain yang pertama bisa mengendalikan hama, yang kedua jaring laba-laba Nepila digunakan sebagai benang untuk operasi. Kelas arthropoda yang kedua ada Myriapoda. Nah, Myriapoda merupakan hewan yang memiliki banyak kaki pada tiap ruas tubuhnya. Myriapoda tidak memiliki dada sehingga bagian tubuh Myriapoda hanya terbagi menjadi kepala dan abdomen. Terbagi menjadi 2 ordo, yaitu Diplopoda, merupakan hewan yang memiliki 2 pasang kaki di setiap ruas abdomen seperti kaki seribu. Nah, sedangkan ordo yang kedua yaitu Cephalopoda, hanya terdapat sepasang kaki pada tiap ruas abdomennya. Contohnya yaitu kelabang. Kelas arthropoda yang ketiga ada Crustacea. Nah, Crustacea ini adalah hewan yang bercangkang. Cangkangnya merupakan rangka luar yang keras terbuat dari zat kiting dan kapur. Crustacea ini banyak diolah sebagai bahan makanan oleh manusia karena memiliki protein yang tinggi seperti udang dan lobster. Namun beberapa crustacea seperti ketam dan yuyu itu merupakan hama bagi tanaman tertentu. Nah, contoh dari spesies dari kelas crustacea ini yaitu ada udang windu, ketam, kemudian kepiting dan rajungan. Pada udang terdapat senyawa aktif seperti asam lemak yang berupa omega 3 dan omega 6, kemudian ada kitosan atau kitin, selulosa, mineral, lipid, karotenoid, serta sumber senyawa aktif tertinggi untuk asam amino. Dan untuk kepiting, senyawa kitin dan kitosan yang terdapat pada cangkangnya. Nah, kelas arthropoda yang terakhir yaitu Insecta. Insecta atau serangga mendominasi jumlah hewan yang banyak ditemukan di alam. Pada umumnya, Insecta memiliki sayap dan bernafas menggunakan trakea. Berdasarkan keberadaan sayapnya, kelas Insecta dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Pterygota merupakan kelompok serangga bersayap seperti capung, kumbang, laron, kupu-kupu, nyamuk, dan lebah. Nah, yang jenis kedua ada Apterygota, merupakan kelompok serangga tanpa sayap seperti kutu buku atau Lepisma. Selanjutnya yaitu Bryozoa. Pada filum Bryozoa dinamakan juga Polyzoa atau Ectoprota. Polyzoa merupakan istilah bagi individu hewan ini yang berukuran kecil atau mikroskopis. Sedangkan Ectoprota berasal dari kata ektos yang berarti di luar dan proktos yang berarti anus. Nah, maksud anus pada ini yaitu terletak di luar lob popor. Lob popor adalah lipatan dinding tubuh yang mengelilingi mulut dan mengandung tentakel yang bercilia. Lob popor berfungsi dalam pengambilan makanan bersuspensi. Selanjutnya yaitu klasifikasi Bryozoa. Untuk klasifikasi Bryozoa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Pilatolaemata. Nah, untuk Pilatolaemata ciri-cirinya yaitu berbentuk tapal kuda, mempunyai epistomata, dinding tubuh berotot, koloni monomorfik, terdapat di air tawar, tidak ada zooid polimorfis, tidak ada proses pengeluaran kapur dan menghasilkan stastoblas. Untuk contohnya yaitu Plumatella. Selanjutnya yaitu yang kedua Gymnolaemata. Untuk ciri-ciri dari Gymnolaemata yaitu berbentuk lingkaran,
epistoma tidak ada, dinding tubuh tidak berotot, kolonin polimorfik, zoecia kompleks berbentuk silinder, lebih dari 3000 spesies hidup dan kebanyakan hidup di laut dan kebanyakan spesiesnya fosil. Nah, untuk kelas ini dibagi menjadi 2 orde, yaitu orde yang pertama Cenomata. Contohnya yaitu Paludicella yang berada di air tawar dan Alcyonidium yang berada di air laut. Nah, untuk orde yang kedua yaitu orde Ceylostomata. Contohnya yaitu Bugula dan Membranipora. Selanjutnya yang ketiga yaitu Stenolaemata. Untuk Stenolaemata ciri-cirinya yaitu bentuk zoecium seperti tabung atau pipa, terbuka di bagian ujung, dinding loecia berkapur dan menyatu satu sama lain, orifik bundar, telur dierami dalam ovisel yang besar. Nah, untuk bentuk Loporpore berbentuk gelang, 900 spesies hidup, semua ada di laut. Stenolaemata dibagi menjadi 6 orde. Yang pertama yaitu orde Cylostomata atau Tubulipora. Contohnya yaitu Crisia dan Tubulipora. Yang kedua yaitu orde Cytoportata. Yang ketiga yaitu orde Stomatopora. Yang keempat yaitu orde Cristotomata. Yang kelima yaitu orde Theopostomata. Dan yang keenam yaitu orde Fenestrata. Selanjutnya yaitu senyawa bioaktif yang berada pada Gymnolaemata. Nah, untuk senyawa bioaktif yang terdapat pada Bugula neritina yaitu Bristatin 1 yang bermanfaat menurunkan konsentrasi bakteri dengan menurunkan kadarnya. Selanjutnya filum Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani echinos yang artinya duri dan derma yang artinya kulit. Secara umum, Echinodermata ini berarti hewan yang berkulit duri. Hewan-hewan ini dibagi ke dalam 5 kelompok utama, antara lain Asteroida, contohnya ada bintang laut. Yang kedua ada Echinoida, contohnya ada landak laut dan bulu babi. Yang ketiga ada Ophiuroida, contohnya bintang ular. Yang keempat ada Crinoida, contohnya lili laut. Dan yang kelima Holoturoida, contohnya teripang. Selanjutnya senyawa bioaktif yang ada pada filum Echinodermata. Yang pertama ada bintang laut. Senyawa bioaktif pada bintang laut ini meliputi alkaloid, steroid, flavonoid, dan saponin. Bintang laut memiliki komponen aktif yang dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan strukturnya, yaitu asterosaponin, siklis steroidal glikosid, dan glikosid dari steroid polyhidroksilat. Adapun asterosaponin memiliki potensi aktivitas biologis yang berguna sebagai anti kanker, antibakterial, antiviral, dan antifungi. Selanjutnya ada bulu babi. Bulu babi merupakan salah satu biota hasil perikanan yang telah banyak dimanfaatkan dan diolah menjadi makanan. Di antaranya berfungsi sebagai antioksidan, karena bulu babi ini mengandung berbagai macam metabolit sekunder, di antaranya alkaloid, flavonoid, dan fenol. Selanjutnya teripang. Holotuira scabra yang secara spesifik mengandung sapogenin steroid, triterpen glikosida, dan holostan ini berfungsi sebagai antibakteri, antimikroba, dan anti jamur. Yang keempat ada lili laut. Lili laut memiliki kandungan senyawa bioaktif alkaloid dan flavonoid yang memiliki kandungan antioksidan. Lili laut ini juga berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri farmasi dan pangan fungsional. Dan yang kelima, bintang ular.
Ophiomastix annulosa yang merupakan salah satu jenis bintang ular dengan lengan panjang dan ramping. Bintang ular umumnya mengandung senyawa golongan steroid. Ophiomastix annulosa ini juga mengandung senyawa dengan aktivitas sitotoksik terhadap beberapa sel kanker. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.